son take the rest of the day off. I'm just gonna... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, perkenalkan nama saya Anas. Pada video pertama saya ini saya akan menjelaskan dan memberitahu tentang manfaat dan syarat paragraf. Saya juga akan sedikit menyinggung tentang pengertian paragraf. Oke, mari kita simak. Pengertian paragraf. Paragraf atau alinea adalah satuan gramatikal yang lebih besar dan lebih luas dari kalimat. Paragraf merupakan miniatur dari sebuah karangan. Syarat-syarat sebuah karangan ada pada paragraf. Pada dasarnya, paragraf merupakan seperangkat kalimat yang saling berhubungan yang secara bersama dipakai untuk menyatakan atau mengembangkan sebuah gagasan. Paragraf merupakan inti penuangan buah pikiran dalam sebuah karangan dan didukung oleh himpunan kalimat yang tidak berhubungan untuk membentuk sebuah gagasan. Setiap paragraf harus menyampaikan sebuah gagasan utama. Fungsi dan syarat paragraf. Fungsi paragraf adalah untuk mengekspresikan gagasan dengan memberi suatu bentuk pikiran hingga perasaan dalam serangkaian kalimat logis di satu kesatuan dalam bentuk tulisan. Menandai adanya peralihan atau gagasan baru di sebuah karangan yang terdiri dari beberapa paragraf. Memudahkan untuk pengorganisasian gagasan bagi penulisnya, serta memberikan kemudahan dalam hal pemahaman untuk para pembaca. Memudahkan dalam hal pengembangan topik ke unit pikiran lebih kecil. Syarat paragraf. Pada keseluruhan bagian karangan ada bagian yang tidak kalah penting, yaitu bagian yang memberikan rambu-rambu. Rambu-rambu yang dimaksud adalah penanda hubungan antar bagian yang sangat mutlak diperlukan untuk membangun paragraf yang baik. Secara umum, rambu-rambu paragraf yang baik meliputi kesatuan, kepaduan, kelengkapan atau ketuntasan, runtutan, dan konsistensi. Perincian mengenai rambu-rambu atau syarat paragraf yang baik adalah sebagai berikut. 1. Kohesi atau kesatuan, yaitu semua kalimat harus mengemukakan satu tema yang jelas. Sebuah paragraf dikatakan memiliki kesatuan jika paragraf hanya mengandung satu gagasan utama dan kalimat-kalimat dalam paragraf mengarah pada satu pokok pikiran atau tidak menyimpang dari pokok pembicaraan. 2. Koherensi atau kepaduan, yaitu antar kalimat dalam paragraf saling terkait. Sebuah paragraf dikatakan padu jika terdapat keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf. 3. Keserasian hubungan antar kalimat dalam paragraf dapat dibangun dengan menggunakan alat kohesi, baik gramatikal maupun leksikal. Alat kohesi gramatikal yang dapat digunakan untuk membangun paragraf yang padu antara lain: A. Kata transisi atau konjungsi atau ungkapan penghubung antar kalimat. B. Referensi atau pengacuan. C. Paralelisme atau kesejajaran struktur. Dan D. Elipsis atau pelesapan. Sementara itu, alat kohesi leksikal antara lain berupa A. Sinonim, B. Antonim, C. Hiponim, dan D. Repetisi atau pengulangan. 4. Penggunaan metode pengembangan paragraf sebagai penjelas gagasan utama paragraf. Metode yang digunakan dari metode proses sampai dengan metode definisi. 5. Setiap paragraf harus mempunyai satu gagasan utama yang ditulis dalam kalimat topik. Posisi kalimat topik dalam paragraf ditempatkan pada: pertama, kalimat topik pada awal paragraf atau deduktif. Kedua, kalimat topik pada akhir paragraf atau induktif. Ketiga, kalimat topik pada awal dan akhir paragraf atau deduktif-induktif. Keempat, kalimat topik pada tengah paragraf atau ineratif. Kelima, kalimat topik pada semua kalimat dalam paragraf atau deskriptif. 6. Kalimat topik dalam paragraf harus ditulis
dalam kalimat tunggal atau kalimat majemuk bertingkat karena kedua kalimat itu hanya menyampaikan satu gagasan utama. 7. Penulis paragraf tetap memperhatikan kaidah satuan bahasa yang lain seperti ejaan, tanda baca, kalimat, diksi, dan bentukan kata. 8. Dalam penulisan karangan ilmiah, penulisan paragraf harus memperhatikan hal-hal teknis penulisan seperti kutipan, sumber rujukan, tata letak grafik, kurva, dan gambar. 9. Penulis pun memperhatikan jenis-jenis paragraf. Pada posisi bagian karangan pendahuluan, isi, dan simpulan. 10. Penulisan paragraf yang menjorok ke dalam, sejajar, atau menekuk. 11. Penulis juga memperhatikan jumlah kata atau jumlah kalimat dalam sebuah paragraf, yaitu jumlah kosakata paragraf antara 30 sampai 100 kata dan jumlah kalimat minimal 3 kalimat. 12. Jika uraian paragraf melebihi 100 kata, sebaiknya dibuat menjadi 2 paragraf. Ada juga syarat paragraf secara umum, yaitu yang pertama, paragraf adalah kumpulan kalimat yang harus mengandung adanya satu topik atau satu pikiran utama. Yang kedua, pikiran utama ini akan didukung dengan pikiran penjelas, baik dalam penjelasan, uraian, hingga contoh-contohnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya berikan atau saya jelaskan pada manfaat dan syarat paragraf. Mungkin kalau ada kesalahan atau kekurangan bisa ditambahkan di kolom komentar. Sekian dari saya dan terima kasih.